Halo guys, perkenalkan nama saya Esther Suaneta Banua, NIM 21330400182 dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Islam Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Hotwa Samusir, SPD MSc. Nah, yang pertama ada teknik dokumentasi dan penyusunan sistem. Dokumentasi adalah narasi, bagan alir, diagram, dan penjelasan tertulis lainnya yang menjelaskan tentang cara kerja sebuah sistem. Informasi yang mencakup berupa who, what, where, why, how of bank, input, and data, pengolahan data, penyimpanan, pembuatan laporan, dan pengawasan terhadap sistem. Dokumentasi ini kemudian dilengkapi dengan uraian naratif, yaitu penjelasan tertulis komponen-komponen sistem, tahap interaksi komponen-komponen tersebut. Diagram arus data atau data flow diagram atau DFD. Sebuah DFD secara grafis menjelaskan arus data dalam sebuah organisasi. Teknik ini digunakan untuk mendokumentasikan sistem yang digunakan sekarang dan untuk merancangkan serta mendesain sistem yang baru. Tidak ada cara standar dalam menyusun DFD karena persoalan yang berbeda dengan metode yang berbeda pula. Pada dasarnya, DFD memfokuskan pada aliran data dalam organisasi. DFD disusun dengan menggunakan 4 simbol utama, yaitu yang pertama ada sumber dan tujuan data. Penjelasannya, karyawan organisasi yang mengirim data ke dan menerima data dari sistem digambarkan dengan kotak, seperti gambar di sebelah saya. Dan selanjutnya ada simbol arus data. Arus data yang masuk ke dalam dan keluar dari sebuah proses digambarkan dengan anak panah. Yang ketiga ada penyimpanan data. Penyimpanan data digambarkan dengan 2 garis horizontal atau paralel. Yang keempat ada simbol proses transformasi. Proses yang mengubah data dari input menjadi output digambarkan dengan lingkaran. Selanjutnya yang kedua ada bagan alir atau flowchart. Bagan alir merupakan teknik analitis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis. Bagan alir menggunakan serangkaian simbol standar untuk menguraikan prosedur mengelola transaksi yang digunakan oleh sebuah perusahaan, sekaligus menguraikan aliran data dalam sebuah sistem. Simbol-simbol yang digunakan untuk membuat bagan alir terdapat pada tabel di bawah. Setiap simbol memiliki arti yang berbeda agar dapat dengan mudah dikenali. Bentuk simbol menunjukkan dan menguraikan kegiatan yang dilaksanakan, menunjukkan input-output, pemrosesan, dan media penyimpanan. Simbol-simbol ini dapat dibuat menggunakan program komputer atau tempel, yaitu penggaris khusus untuk membuat simbol-simbol bagan alir. Secara garis besar, simbol dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok antara lain. Yang pertama, input atau output, yaitu simbol yang menggambarkan alat atau media yang memberikan input kepada atau merekam output dari kegiatan pengolahan data. 2. Ada processing, yaitu simbol yang menunjukkan jenis alat yang digunakan untuk mengolah data dengan komputer atau manual. Yang ketiga ada storage, yaitu simbol yang menggambarkan alat yang digunakan untuk menyimpan data yang saat ini tidak dipakai oleh sistem. Yang keempat ada lain-lain. Nah, simbol ini yang menggunakan arus data dan barang. Simbol ini juga menggambarkan saat mulai dan berakhirnya bagan alir, serta penjelasan-penjelasan tambahan pada bagan alir tersebut. Simbol bagan alir. Yang pertama ada simbol dokumen. Sebuah dokumen atau laporan, dokumen dapat dibuat atau dicetak oleh komputer. Yang kedua ada simbol dokumen rangkap. Ini digambarkan dengan menumpuk simbol dokumen dan pencetakan nomor dokumen di bagian depan dokumen pada bagian kiri atas. Yang ketiga ada input atau output, jurnal atau buku besar. Ini digunakan untuk menggambarkan berbagai media input dan output dalam sebuah bagan alir program, menggambarkan jurnal dan buku besar dalam bagan alir dokumen. Yang keempat ada tampilan.
Informasi ditampilkan oleh alat output online seperti terminal CRT atau monitor komputer PC. Selanjutnya ada simbol-simbol input atau output. Yang pertama ada pemasukan data online. Entry data oleh alat online seperti CRT dan komputer pribadi. Yang kedua ada terminal CRT, komputer pribadi. Simbol tampilan dan entry data digunakan bersama-sama untuk menggambarkan terminal CRT dan komputer pribadi. Nah, selanjutnya ada simbol-simbol processing. Yang pertama, ada simbol pemrosesan komputer. Sebuah fungsi pemrosesan yang dilaksanakan oleh komputer biasanya menghasilkan perubahan terhadap data atau informasi. Yang kedua, ada kegiatan manual. Sebuah kegiatan pemrosesan yang dilakukan secara manual. Yang ketiga, ada kegiatan campuran. Sebuah kegiatan pemrosesan yang menggunakan alat selain komputer. Selanjutnya, simbol kegiatan pemasukan data offline. Sebuah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan sebuah alat pemasukan data offline atau entry data ke disket register cache. Selanjutnya, simbol disk bermagnet. Data disimpan secara permanen pada disk bermagnet digunakan untuk menyimbolkan file induk atau master file. Selanjutnya, pita bermagnet. Data disimpan dalam sebuah pita bermagnet. Simbol yang ini disket bermagnet. Data disimpan dalam disket. Selanjutnya, penyimpanan online. Nah, simbol ini data disimpan sementara dalam file online dalam sebuah media direct access seperti disket. Simbol yang ini arsip. Arsip dokumen disimpan dan diambil secara manual. Huruf di dalamnya menunjukkan cara pengurutan arsip, misalnya N urut nomor, A urut abjad, T urut tunggal. Nah, selanjutnya itu ada simbol-simbol arus lain. Yang pertama ada arus dokumen atau pemrosesan. Arah arus dokumen atau pemrosesan, arus normal adalah ke kanan atau ke bawah. Yang kedua ada arus data atau informasi. Sering digunakan untuk menunjukkan data yang dikopi dari sebuah dokumen ke dokumen lain. Yang ketiga ada hubungan komunikasi. Transmisi data dari sebuah lokasi ke lokasi lain melalui saluran komunikasi. Simbol yang ini namanya penghubung pada halaman berbeda. Menghubungkan bagan alir yang berbeda di halaman yang berbeda. Simbol yang ini namanya penghubung dalam sebuah halaman. Menghubungkan bagan alir pada sebuah halaman yang sama. Penggunaan simbol ini untuk menghindari terlalu banyak anak panah yang saling melintang dan membingungkan. Simbol yang ini arus barang. Penjelasannya, perpindahan fisik barang digunakan terutama dalam bagan alir dokumen. Selanjutnya, simbol yang ini terminal digunakan untuk memulai, mengakhiri, atau titik henti dalam sebuah proses atau program, juga digunakan untuk menunjukkan pihak eksternal. Simbol yang ini keputusan. Sebuah tahap pembuatan keputusan digunakan dalam bagan alir program komputer untuk menunjukkan cabang bagi alternatif berbagai cara. Nah, yang terakhir, simbol anotasi, tambahan penjelasan deskriptif atau keterangan atau catatan sebagai klarifikasi. Nah, selanjutnya yang ketiga, jenis-jenis bagan alir. Yang pertama ada bagan alir dokumen atau dokumen flowcards. Bagan alir dokumen menggambarkan aliran dokumen dan informasi antar pertanggungjawaban di dalam sebuah organisasi. Bagan alir bermanfaat untuk menganalisis kecukupan prosedur pengawasan dalam sebuah sistem, seperti internal check dan pemisah fungsi. Bagan alir yang menjelaskan dan mengevaluasi pengawasan disebut internal control flowcard. Yang kedua, ada bagan alir sistem atau sistem flowcards.
Bagan alir sistem menggambarkan hubungan antara input, pemrosesan, dan output sebuah sistem informasi akuntansi. Bagan alir sistem ini merupakan salah satu alat penting untuk menganalisis, mendesain, dan mengevaluasi sebuah sistem. Bagan alir ini secara universal dipakai dalam sistem kerja dan merupakan sarana berkomunikasi yang efektif di antara para pengguna. Yang ketiga, bagan alir program atau program flowcards. Bagan alir program menjelaskan urutan logika pemrosesan data oleh komputer dalam menjalankan sebuah program. Bagan alir ini menggunakan simbol-simbol yang secara khusus dirancang untuk bagan alir ini. Selanjutnya ada pedoman pembuatan diagram alir atau flowchart. Bila seorang analisis dan programmer akan membuat flowcharts, ada beberapa petunjuk teknis yang wajib diperhatikan. Yang pertama, flowcharts digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Yang kedua, aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya. Yang ketiga, kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. Yang keempat, setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja, misalkan dalam hal menghitung pajak penjualan. Yang kelima, setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Yang keenam, lingkup dan range dari aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Percabang-percabangan atau relasi yang memotong aktivitas yang sedang digambarkan tidak perlu digambarkan pada flowchart yang sama. Simbol konektor harus digunakan dan percabangannya diletakkan pada halaman yang terpisah atau hilangkan seluruhnya bila percabangannya tidak berkaitan dengan sistem. Yang ketujuh, gunakan simbol-simbol flowchart yang standar. Nah, yang kelima ada unsur-unsur diagram alir. Unsur-unsur diagram alir memiliki dua unsur yang selalu muncul di dalam diagram alir, yaitu percabangan dan perulangan. Percabangan secara sederhananya adalah pilihan alur yang diambil dari beberapa opsi yang ada, tergantung dari kondisi yang dicapai. Misalkan, pada contoh lampu di atas, percabangan tergantung dari kondisi apakah lampu terpasang atau tidak. Yang kedua, perulangan digunakan untuk mengulang suatu proses. Perulangan dapat dilakukan terus-menerus selama program berjalan sampai didapatkan kondisi untuk keluar dari perulangan tersebut. Contohnya, perulangan untuk menampilkan angka 1 sampai 100. Kondisi untuk berhentinya adalah jika angka tersebut sudah mencapai 100. Demikian penjelasan singkat tentang bagan alir. Ditunggu video selanjutnya tentang sistem pengendalian internal sistem informasi akuntansi. Sampai jumpa minggu depan.